Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari pertama dalam minggu pekerjaan kita, 17 April 2022. Sekali lagi 17 April 2022 dengan judul Pertimbangkan Langkahmu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini, 17 April 2022 dengan judul Pertimbangkan Langkahmu. Amsal 4 ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Sekali lagi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amsal 4 ayat 26. Keperluan dunia yang terbesar adalah keperluan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwa raganya setia dan jujur. Manusia yang tidak gentar menyebut dosa itu dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia pada tugas seperti jarum menunjuk kutub. Manusia yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Tetapi tabiat seperti itu bukanlah hasil kebetulan. Itu bukan hasil pilih kasih atau anugerah Tuhan. Suatu tabiat yang mulia adalah hasil disiplin diri, hasil penaklukan sifat yang rendah kepada yang luhur, penyerahan diri kepada pelayanan kasih bagi Allah dan manusia. Jadi tidak otomatis kita ini menjadi manusia yang berakhlak budi, yang berbudi luhur, yang jujur, yang setia. Tidak otomatis. Kita perlu melatih diri untuk mendapatkannya. Orang-orang yang penyerahan dirinya kepada Allah, kepada pelayanan kasih bagi Allah, bagi manusia, itulah yang akan mendapatkan tabiat seperti tadi kalimat-kalimat di atas. Orang-orang muda perlu diberi kesan dengan kebenaran bahwa bakat mereka bukanlah milik mereka sendiri. Ingat saudara, bakat kita bukan milik kita. Kekuatan, waktu, kecerdasan di dalamnya kepintaran, hanyalah harta yang dipinjamkan. Sekali lagi, hanyalah harta yang dipinjamkan. Itu semua adalah milik Allah dan haruslah menjadi keputusan setiap orang muda untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sombong dengan kepintaran kita. Sekolah tinggi-tinggi karena orang tua kita mampu, kita sekolah di sekolah-sekolah terbaik dan kita menjadi sombong. Ingat bahwa itu bukan milik kita. Itu semua adalah milik Allah. Ia adalah suatu cabang dari mana Allah mengharapkan buah. Seorang penata layan yang modalnya hanya bertambah. Suatu terang untuk menerangi kegelapan dunia. Setiap orang muda, setiap anak mempunyai suatu pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghormati Allah dan meninggikan manusia. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya pada permulaan kehidupan keagamaan penyangkalan diri itu dilakukan, tetapi pada setiap langkah menuju ke surga, hidup itu harus diperbaharui. Semua perbuatan kita yang baik bergantung pada satu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu perlu jangkauan hati yang terus-menerus kepada Allah. Satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Jadi saudara, kita harus mempertimbangkan langkah kita sebaik-baiknya. Itulah sebabnya ayat kita hari ini katakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala
jalanmu. Kepada orang muda ini penting sekali. Oleh karena hidup kita ini masih labil, kita masih selalu memilih ini atau itu, baik atau benar. Maka cara satu-satunya adalah nasihat orang tua. Datanglah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Bagaimana? Berdoa, pergi ke gereja, rajin membaca firman Tuhan. Maka dengan demikian setiap keputusan-keputusan itu semua telah dipertimbangkan dengan matang-matang. Jadi ini sangat penting pekabaran hari ini. Kalau ada orang tua yang mendengarkan pekabaran ini, ajarkanlah kepada anak-anakmu, kepada orang-orang muda. Tapi kalau hari ini, pagi ini, ada banyak orang-orang muda yang dengarkan firman Tuhan ini. Saya ingin mengingatkan kita, mari tempuh jalan yang rata, tempuh jalan yang baik, yang Tuhan perkenankan. Pertimbangkan langkah kita, selalu berpikir lebih dulu sebelum kita bertindak. Ambil keputusan tegas dalam diri kita. Kita perlu keras kepala untuk menolak ajakan-ajakan yang buruk yang merusak hidup kita. Dan pada akhirnya, kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan, setia kepadanya, kita akan ada di dalam kerajaan sorga yang Allah sediakan untuk kita semua. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, khususnya firman Tuhan yang indah yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan tuntun kami hari ini, pelihara kami, hingga kami boleh sampai pada malam hari dengan penuh sukacita. Kami boleh selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dan biarlah berkat-Mu menaungi hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.